Bola lo terima di kaki, berhenti di kaki. Nggak boleh mantul ke kanan, mantul ke kiri. Itu aja ada pelatihannya. Ada stage-nya. Ada tahapannya. Ya, jadi gue bilang ini kalau ngikutin modulat semua orang Indonesia itu bisa masuk Piala Dunia kali kita. Nggak perlu naturalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Imam Khairul Razikin di channel Top Score TV. Kali ini udah lama banget gue nggak nge-podcast dan membimbing acara ini. Kali ini gue kedatangan kawan gue ya, namanya Mas Oki. Tapi mungkin dia ini kalau lu lihat jarang tampil gitu di industri persepak bolaan Indonesia. Tapi sebenarnya apa yang dia lakuin ini, lu mastiin lu tonton ini sampai habis karena banyak banget yang akan lu dengarkan dari dia. Kenapa lu harus dengerin dia? Gue introduce dulu ya. Jadi beliau ini saat ini sedang melatih klub di Inggris sudah 1 musim, terus ingin ngejar lisensi UEFA C. Terus berarti urutannya udah, ntar lo jelasin ya. UEFA C, habis itu anaknya di PSG, ya training di PSG. Udah gitu dia kuliah di Oxford, kampus nomor 1 di dunia. Gue masuk UI udah seneng banget gitu. Oxford bro. Dan menurut gue ini masa depan harapan nih, gak tahu. Kira-kira seperti itu ya. Bener gak bro? Mudah-mudahan bener. Oke, sekarang gue tanya ya. Oke, sekarang kesibukan apa bro? Gue saat ini jadi dosen di Inggris. Gue lagi ngambil S3 di Cambridge. Gue ngelatih bola juga di Inggris. Latih bola di Inggris? Ngapain? Pertanyaan gue gitu. Ngapain lu ngelatih bola di Inggris? Bola itu kan sebenarnya hobi semua orang ya. Ya kan. Banyak lah yang hobi bola. Banyak banget yang hobi bola. Cuman kebetulan anak gua ini, gua pikir awalnya dia suka ikut klub bola tuh cuman buat mengisi waktu. Tapi lama-kelamaan dia serius banget. Serius banget, dan akhirnya anak gue yang pertama ini sekarang dia keterima di PSG Academy di UK, di London. Terus adiknya juga, menurut gue adiknya lebih jago, cuman dia masih under 10, U10. Akhirnya karena gue hampir setiap hari nganterin mereka latihan bola, terus lama-kelamaan gue pikir, buset, kita sebagai orang tua kita yang lebih vokal daripada pelatihnya, karena gitu? Kita passion, hampir semua orang tua tuh kayak gitu. Akhirnya daripada gue nganterin gak jelas, 2 jam nungguin mereka latihan hampir setiap hari tuh, jadi gue bisa dibilang seminggu libur cuman sekali kan. Akhirnya gue coba ambil lisensi kepelatihan. Dan sekarang gue ngelatih tim bola. Canggih. Sekarang pertanyaan gue adalah, kenapa anak lu disekolahin di sana? Maksudnya, kenapa belajarnya di sana? Apa karena lu lagi kuliah? Atau kenapa? Atau memang lu, gue gak mau di-handle sama pelatih-pelatih lokal atau gimana? Enggak sih, kalau sebenarnya gue juga gak ngarahin mereka untuk main bola ya. Maksud gue ngebebasin anak gue mau apa aja terserah. Ya. Mau main bola, mau berenang, mau badminton terserah. Tapi karena memang gue bakal lama di sana, gue juga usaha di sana. Terus gue pikir kalau gue usaha di sana ngapain juga gue tinggalin anak gue di sini kan. Ya udah akhirnya gue kuliah, gue sekalian usaha, gue bawa keluarga gue ke sana. Nah kebetulan di Inggris pula dan mereka suka bola gitu. Ya udah akhirnya mereka ikut klub bola biasa awalnya. Cuman buat ngisi waktu kayak SSB biasa gitu ya. Kayak SSB biasa. Lama-kelamaan jadi lebih profesional dan dia dua-duanya ini masuk tim Junior Premier League. Jadi di situ gue ngerasa buset, anak gue berbakat juga gitu. Akhirnya udah gue terusin, dan anak gue itu kebetulan dilatihnya sama bapaknya Reece James, Kapten Chelsea. Oke, Reece James. Jadi ya pas lah gitu, lu suka Chelsea juga kan? Pas banget, dan gue nggak nyangka ketemu sama bapaknya Reece James gitu loh. Jadi di sana kan ekosistemnya gila lo ya, ketemu pemain bola tuh kayak wah keren banget kan? Gitu kalo ya? Di sini kan kita ketemu pemain bola, wah biasa aja ya. Ya kalau lu ngelihat, lu suka siapa? Liverpool kan? Liverpool. Kalau lu ketemu Muhammad Salah kan kayaknya gimana gitu kan? Iya. Di sana sih ya oke juga, tapi biasa aja gitu. Dan kita malah seneng dilatih sama bapaknya pemain bola yang udah berhasil menghasilkan dua-duanya di Chelsea kan. Kemarin baru menang Champions League wanita kan, yang Lauren James. Iya. Tapi apa yang dinilai dari anak lu, Pak? Gue ngulik dikit. Apa yang dinilai dari bokapnya James ke anak lu sehingga anak lu
dipilih untuk jadi juniornya di Premier League itu loh? Artinya kan beda visi kan. Maksudnya cara permainan orang-orang sana kan sama orang-orang kita kan jauh. Nah, itu maksud gua, Pak. Banget, bro. Itu maksud gua. Ya kan kursinya dibenerin mau ngomong. Coba apa yang membuat anak lo dipilih? Tapi sebelum gua lanjut, dia pernah terkontaminasi sama sepak bola kita? Anak lo nih pernah latihan di sini gak? Kalau anak gue yang pertama ya dulu waktu dia sekolah di sini main bola. Anak lu yang pertama umur berapa sih? Sekarang umur 14. 14. Berarti dulu SD di sini. Dulu dia umur berapa ya? 10 ya. SD betul. Waktu dia SD ya main bola sama teman-temannya di sekolah. Tapi nggak SSB apa segala macam di sini? Enggak. Dan main bolanya ya main bola takam gitu, fun aja gitu. Kalau di sana kan konsep ya. Konsep banget. Jadi lu kalau nggak lulus satu konsep lu nggak bisa masuk ke konsep-konsep lain gitu. Ada stage-nya? Semua pakai stage dari umur 6 tahun. Stage apa ya pertama apa yang boleh gue tahu, Pak? Yang pertama tuh U6 sampai U7. Itu lu hanya boleh main 5 lawan 5. 5 lawan 5? Jadi 5-a-side. Nggak boleh tuh anak kecil sampai umur 12 tahun lu main 11 lawan 11. Itu nggak boleh. Hah? Seriusan? Nggak boleh nge-header. Nggak boleh nyundul? Nggak boleh. Lu nggak boleh ngajarin anak lo nyundul. Lu nggak boleh sampai U10 nggak boleh main offside gitu. Jadi mereka ada rule-nya sendiri. Karena mereka kayak misalnya U6 sampai U7 itu fokus sama yang namanya dribbling ability. Anak lo bisa dribble nggak? Ya mungkin kalau bawa bola bisa. Iya. Tapi beda carry the ball sama dribbling the ball. Iya. Carry the ball tuh ya lo ada bola, lu lari tuh ngejar bola, yaitu carry the ball, running with the ball. Ya, gitu. Tapi kalau lu dribble itu ada technical ability. Ada out in gitu. Jadi kayak gitu-gitu tuh kalau dari kecil udah bagus, ya lu sampai kesananya udah dijamin lah, udah bagus lah gitu. Tapi itu persaingannya luar biasa. Nah U8 sampai U10 lu main 7-a-side. Hanya boleh 7 lawan 7. Lu nggak bisa main 11 lawan 11. U11 dan U12 lu main 9 lawan 9. U11 sampai U12 lu mainnya 9 lawan 9. 9 lawan 9. Baru pertama kali lu main 11 lawan 11 itu adalah U13. U13, 11 lawan 11. Dan itu udah boleh heading segala? Boleh. Itu pertama kalinya mereka diajarin heading. Itu pertama kalinya mereka diajarin transisi. Itu pertama kalinya lu ngajarin screening, defensive line. Kita start from the back. Terus wing itu bedanya apa sama right sama fullback. Itu udah mulai tactical tuh udah mulai lu ajarin. Nanti U16, U15, 16 itu beda lagi konsepnya. Jadi semua tuh harus di tahap demi tahap dan turnamennya profesional semua. Gitu. Apa yang dimaksud dengan turnamen profesional, Pak? Iya, karena kita ada liga beneran. Ada Liga Sunday League sama ada Junior Premier League. Jadi Junior Premier League tuh ya kayak lu Premier League aja. Gitu, dan mereka semuanya ada scouters, pencari bakat. Wah, gila deh, serem. Permainannya udah kayak profesional. Lu kalau ngeliat mereka main tuh kayak gila, anak kecil main kayak gini gitu. Main kayak gini tuh dalam hal positif mereka ngerti taktik atau mereka terlalu keras atau pressure tinggi atau gimana, Pak? Enggak, karena technical ability mereka cantik banget. Dari mulai lu bisa ngerti dribble, lu bisa ngedefense, defense yang baik lu ngerti. Kan ada orang, ya lu jadi defender, lu jadi back gitu kan. Emang back itu gimana? Ya ngejagain bola biar gak ke gawang. Ternyata enggak, dari mulai berdiri secara defending itu, kalau lu kidal, kaki kiri lu harus di depan, kaki kanan lu di belakang. Kalau lu right footed, ya kaki kanan lu depan, kaki kiri lu belakang. Tangannya aja diliatin gitu. Lu gak boleh lebih dari sini, lu harus begini. Jadi mereka tuh udah diajarin kuda-kudanya. Itu gila, beautiful banget. Jadi gue bilang, wah gila sih ya. Kalau di sini mungkin ya udah lu defend, lu pokoknya tackle, patah-patah dia tuh kaki gitu kan. Nah, bola lewat orang jangan. Bola lewat orang jangan. Di sana ada istilah gitu. Kagak ada. Gitu. Dan itu gila banget. Jadi kita ngeliatnya tuh kayak gila, amazed banget. Tapi ada juga yang Sunday League yang mereka tuh memang development lah. Artinya orang baru setahun, 2 tahun, 3 tahun main bola, belum terlalu ngerti teknikalnya seperti apa, belum ngerti cara passing tuh nggak gampang. Gue juga pertama kali ngeliat passing, ya udah lu oper, ternyata oper ada beberapa teknik dan itu diulang sampai lu ngerti. Wah udah selesai, dah itu gila sih, gue bilang gila. Detail banget ya? Detail banget.
Tapi Pak, gue bukan mendiskreditkan kita ya. Iya. Apakah ketika anak lo dilatih di sini dengan dilatih sana, apakah dia punya chance yang sama seperti orang-orang di sana, Pak? Misalnya gini, anak lo dilatih sampai umur katakanlah misalkan 15 tahun itu. Sekarang umur 14. Oke, katakanlah misalnya sampai umur 13 tahun. Terus lo bawa ke sana, asal lo ikutan. Jadinya beda nggak sama anak yang di umur dari 0 sampai 13 tahun di sana kalau dibandingin? Sangat berbeda. Sangat berbeda. Dari apa kira-kira bedanya, Pak? Karena sistem di Indonesia itu belum sampai, ekosistemnya belum kebangun dari U6. Kalaupun U6. ada SSB atau misalnya ada klub sepak bola di Indonesia gitu ya. Ya, maksud gue sempat ngeliat turnamen 11 lawan 11 umur 10 tahun. Itu nggak boleh di sana ya? Itu nggak boleh. Bahkan ngeheader aja nggak boleh. Oke. Gitu. Karena belum sampai ke sana gitu. Header itu ada satu latihan khusus tersendiri. Dari mulai passing header ngepas, nyundul untuk ngegolin, nyundul untuk ke samping, itu beda semua. Kan ada yang begini, Iya. ada yang Iya, ngegolin, tung gitu, ada yang ada sampai yang dari ke samping. Iya, gitu. iya, iya. Itu aja beda semua tekniknya gitu. Jadi kalau lu bilang beda nggak hasilnya? Ya pasti beda karena di sana detail. Dari mulai lu satu game main, berapa kali lu megang bola, itu semua dihitung. Oh my god. Jadi misalnya anak gua main dalam waktu 90 menit, enggak 90 menit, 80 menit. Berapa kali touch, fail touch-nya berapa? Berapa kali tackling, berapa kali win the ball. Win the ball. Itu semua tuh dihitung. Dan kita dikasih rapot, nih anak lo kayak gini. Aima. Jadi yang lu harus perbaikin adalah sisi ini. Perbaikin sisi itu. Jadi kita buset, bola kayak gini ya? Gue pikir kita main bola aja udah gitu. Nah, bayangin dari kayak gitu aja udah jauh banget. Yeah. Gitu, jauh banget. Ya, tapi emang kita waktu itu kenal kan di seminar ya, sama-sama jadi pembicara. Iya. Nah, gue ngobrol sama lu, katanya memang lu nggak mau anak lu sekolah di sini ya, Pak ya. Memang dari awal dulu plan, dan memang lu juga besar di sana kan? Sebenarnya karena gue kan di sini punya sekolah. Ya, ya. SD sampai SMA. Gue punya bimbel. Gue usaha. Dia orang tajir. Enggak salah lo. Dia nyari duit di sini, nyari itu juga di sana. Lu bagi-bagi dong ke gua. Ya, kita kan hidup buat keluarga ujungnya kan. Iya, Ya, jadi gue pikir kalau misalnya gue hidup buat gue doang, di sini gue banyak peluang. Banyak banget peluang. Ya. Tapi kita hidupkan ujungnya untuk legacy. Ya. Untuk memberikan Meninggalkan legacy yang jejak. lebih baik kepada turunan kita kan. Ya. Gue bukan nggak mau sekolahin anak gue di sini, toh gue punya sekolah. Iya. Tapi gue ngelihat bahwa kurikulum di kita ini nggak stabil. I see. Besok ganti lagi, besok sistemnya ganti lagi, besok sistem ganti lagi. Dan negara-negara maju tuh nggak begitu, stabil gitu. Jadi kita sebenarnya maunya kemana sih, arahnya kemana sih? Kalau misalnya kita arahnya cuma ngejar PTN doang, ya sekarang gini lah, lu anak IPA atau IPS? Kita dibilang, gua anak IPS, ih kenapa lu nggak IPA? Iya. Kan gitu. Iya. Atau lu mau jadi apa? Gua pengen seni ih seni, emang lu bisa cari duit kalau di bidang seni? Nah, jadi hal-hal kayak gitu tuh ngebuat udah mulai ada perspektif-perspektif yang dinavigasi gitu loh. Oke. Makanya gue kenapa pengen di luar negeri tuh maksudnya biar mereka tuh terbuka perspektifnya. Coba anak lu jadi pemain bola, lu masih mikir mau makan apa lu jadi pemain bola? Iya. Mau makan apa? Iya. Kalau gue sih bahagia aja karena bukan gue nentuin rezeki ya. Iya. Semua orang udah ditentuin sama Allah gitu kan. Jadi gue pikir ya gue nggak keberatan anak gue sekolah di sini, tapi kebetulan karena gue lagi di sana, ya why not? Oke. Menarik dibahas mengenai perspektif pendidikan lo ya sebelum gue tanya mengenai kepelatihan. Supaya orang-orang nih penonton gue nih pada tahu bahwa kan gue selalu bilang bahwa nggak banyak orang pinter Pak di industri sepak bola menurut gue ya. Ya mungkin lu salah satunya yang pinter lah. Boleh ceritain Pak, dulu lu sekolah di mana, kuliah di mana, supaya orang-orang tahu nih bahwa ada juga orang tuh bisa pinter juga gitu, meskipun dia suka bola, tapi pendidikannya juga beres gitu. Waduh. Ceritain Pak, ya gue nggak mau gue sebutin panjang banget soalnya, jadi biar lo nyebutin aja. Di mana gue sekolah ya? Gue dulu S1 di ITB. Gue ngambil jurusan bisnis manajemen. Oke. Angkatan pertama tuh. SBM itu? SBM. Terus gue ngambil S2. Gue ngambil MBA pertama di Inggris. Oke. Dulu di Royal Holloway University of London. Tahun berapa ya, udah 2011. Terus gue ngambil S2 lagi di Oxford. Ngambil S2 di Oxford tentang mega proyek gitu. Baru gue ngambil lagi S3 di Cambridge gitu. Tapi bola itu bukan daily activity gue ya, sebenarnya. paham.
gitu. Cuman karena gue ngerasa gue itu dari dulu ngelakuin sesuatu yang gue sukain. Ya. Jadi kalau misalnya gue ditawarin kerjaan yang gue nggak punya passion gitu, gue nggak pernah bisa. Dan gue selalu nolak. Gue dulu kerja di BUMN by the way. Yeah. Terus gue keluar dari BUMN. Bukan karena BUMN-nya nggak keren, justru BUMN yang semuanya top. Tapi gue nggak passion gitu ngerjain itu. Gitu. Jadi gue pengen memanfaatkan waktu gue dengan baik, ketemu orang banyak, silaturahmi kayak gini lah, seneng lah. Yeah. Gitu. Iya. Dan dia di Bandung juga punya, ya lo ada bisnis lah yang gak usah gue sebutin lo. Warga Bandung pasti udah tahu semua lah ya. Enggak lah. Nah, balik lagi ya ke pendidikan lo. Jadi pertanyaan gue adalah, apa yang membedakan orang-orang di sana dalam hal ini ketika anak lo mulai latihan dibanding dengan anak-anak seumurnya? Kan lu bawa anak lu nih, terus lu kan anak lu pasti langsung ketemu sama anak-anak seumurnya kan? Iya. Ada kan skill-skill yang belum dia punya. Iya betul. Di umur itu apa yang membedakan anak lu dengan anak-anak seumurannya, dan hal apa yang harus ditutupin oleh anak lu saat itu? Wah, waktu pertama kali anak gua main, jadi gini ya, ada yang namanya bakat sama kerja keras. Ya. Dan di bola itu selalu ada begitu. Jadi ada orang nih nggak pernah nyentuh bola, tapi dia emang punya bakat. Ya. Dia bisa. Tapi nggak ada jaminan. Semua itu adalah menurut gua kerja keras. Sejelek apapun lu tuh bisa diasah menjadi bagus. Ya. Selama lu mau kerja keras. Kerja keras. Jadi waktu anak-anak gua baru pertama kali main dari Indo, ya datang main bola, ketinggalan mulu larinya. Megang bola juga kerebut mulu. Ngepassing juga salah. Orang-orang kita suka dribble. Suka banget dribble. Tapi gua rasa itu karena kita raised like that. Di Indonesia. Di sistem pendidikan kita itu lebih banyak fokus pada individu bukan tim. Gitu kan. Kalau di sana kan PR semua tim. Jadi PR bareng-bareng. Nggak ada PR juga, mereka tuh kan group work. Kalau di kita kan PR individu, lu kerjain latihan 1 sampai 20 ya kan, pilihan ganda atau apa. Main tinggi-tinggian deh antar hasilnya. Tinggi-tinggian ya kan. Nah, kalau di sana memang dari awal emang udah teamwork sih. Jadi lu kerja bareng-bareng. Jarang, hampir gue nggak pernah nemuin kerja yang individu ya. Ada tapi dikit banget gitu. Jadi di sana memang udah dibiasakan bahwa kita di sini hidup bersama-sama, hidup bekerja sama, hidup berkolaborasi. Itu aja udah kelihatan. Dari kecil udah begitu. Makanya mentalitinya udah beda. Pada saat dia megang bola, dia sering ngepas. Dia sering ngebawa ke depan, ngepas gitu. Kalau di kita, gue sampai dibilangin, anak lo ini jarang ngepas. Waduh, Mak. Jarang passing maksudnya? Jarang passing. Dan itu tuh menurut dia itu bukan filosofi stylenya UK. Ajas, gitu. Football is coming home, baby. Iya. Itu tuh filosofinya tuh kick and rush. Kick and rush. Jadi lu dapat bola nggak boleh lebih dari 2 detik pas. Passing. Lu scanning dulu, pas. Scanning lagi, pas. Scanning lagi, pas. Lu harus building the attack gitu. Terus gue bilang, gimana ya maksudnya bro? Terus ya pokoknya lu harus scanning. Anak gue tuh susah banget, nge-scannya susah. Nge-scan, jadi kita tuh harus tahu mau ngelakuin apa sebelum dapat bola. Nah, anak gua nggak kebiasa kayak gitu. Yeah. Jadi dapat bola mikir. Baru mikir. Kemana? Kalau di sana tuh udah tahu abis ini mau ngapain, abis itu mau ngapain. Jadi dia dapat bola, dia tahu harus overlap, terus dia lari kemana. Nah, mereka udah kebiasa begitu sehari-hari. Jadi gimana nggak mereka cepet banget mainnya? Kalau di kita tuh iya kelamaan bawa bola, gocek kanan, gocek kiri. Nggak apa-apa menggocek kalau formasi lu di striker atau di mid. Ya. Gak apa-apa kata mereka atau di rumus mereka gitu ya. Memang ada ranknya gitu. Ada rank paling belakang itu kan defender. Ya. Baru masuk ke fullback, terus masuk ke midfield, terus masuk lagi ke wing, striker. Jadi setiap rank tuh punya role. Nah, anak gue tuh nggak ngerti role. Emang kalau gue jadi midfield gue harus ngapain? Nah, itu dia nggak ngerti. Ada box to box, ada sweeper, nggak ngerti dia. Jadi itu nggak ditekenin di awal. Jadi ya udah kacau, main bolanya tarekam. Dapat bola lari tendang, dapat bola lari pas ke belakang. Dimarahin mulu. Lu ngepas ke belakang nggak boleh. Kecuali ada momentum yang memang lu harus pas ke belakang. Waduh. Akhirnya dia semangat. Tapi untungnya karena masih kecil. Beda kalau kita. Kalau kita digituin bete kita. Apaan sih lu? Apaan sih lu? Mak gua aja nggak pernah ngomongin gua. Iya gitu kan. Untungnya mereka masih kecil. Mereka masih bisa dibentuk. Tapi kalau lu udah terlalu berumur ya, dibentuk tuh ada agak susah. Jadi gue setuju pemain naturalisasi. Iya, gue sepakat. Naturalisasi benar itu. Iya, benar. Karena mereka yang dinaturalisasi tahu bola itu dari awal. Betul.
Sistemnya memang begitu. Betul. Gitu. Tapi meskipun yang dinaturalisasi masih nyampur sama yang non naturalisasi juga, yang naturalisasi pasti susah tuh. Makanya naturalisasi yang sekarang Di itu defender semua beda atau sama gimana? naturalisasi yang zaman dulu. Oh iya. Kalau zaman dulu kan bule-bule dinaturalisasi. Iya. Kalau sekarang tuh orang pemain keturunan Indonesia, ya mereka memang lebih banyak daripada pemain lokalnya, sehingga pemain lokalnya ngikutin. Ya, Bukan pemain naturalisasinya ngikutin. Kebayang lu kalau lu jago sendiri, kita semua mainnya berabe gitu. Lu jadi jelek. Iya benar. Nah makanya sekarang, kalau gua sih setuju banget sama naturalisasi yang sekarang ya. Oke. Kalau mau bagus harus kayak gini. Betul. Sepakat. Iya. Nah, terus anak lo yang kedua nih, umurnya berapa? Sekarang baru 10 tahun. Sekarang 10 tahun. Artinya juga dari awal tuh. Beda dong sama kakaknya. Dia nggak sempat. Dia lebih jago makanya. Nah, dia nggak sempat ngikutin sepak bola di lokal kan? Maksudnya sempat latihan di sini? Enggak kan? Enggak. Dia dulu bahkan baru masuk itu kelas 1 SD. Nah, cuman anak gue yang kedua prospeknya gede. Karena dia udah... Otak bapaknya udah jadi agen aja nih. Memang. Jual kemana? Memang lagi. Gue pensiun dini. Habis itu ngikutin dia kemana gitu ya. Gue jadi agen dia aja deh, udah pensiun dini. Gitu. Udah autopilot bisnis lu Pak, jadi enak. Enggak lah bro. Terus enggak, yang kedua gimana? Kalau anak gue yang kedua, dia jauh lebih bagus secara technical ability. Kakaknya bagus ya sekarang. Maksud gue dibandingin kakaknya, jauh ini anak gue yang kedua ini prospeknya jauh lebih hot. Dia itu udah diminta untuk trial sama Chelsea, sama QPR, iya. Kakaknya kan PSG doang, gitu. Kalau adiknya, ini udah gue besok balik nih ke Inggris. Gue langsung nganterin training ke Chelsea. Gue pengen tahu dia diterima nggak. Kalau nggak keterima nggak apa-apa. Tapi yang penting dia udah masuk dalam pantauan. Iya. Nggak mungkin nggak diajak kalau nggak masuk pantauan Pak. Scouting kan itu? Iya itu scouting. Kebetulan gue juga punya sertifikat scouting. Widih. Jadi makanya biar gue lebih ngerti. Mereka tuh butuhnya apa gitu. Gila lu kalau dalamin sesuatu sih Pak. Parah Pak. Biar dalam gitu. Gila. Tapi hobi sih bro. Iya. Hobi. Suka gitu. Iya. Terus kan gini nih. Pasti orang nanya. Pas lo ngedaftarin tuh mahal gak sih sekolah di sana Pak? Nah ini pertanyaan fundamental nih. Sekolah biasa atau sekolah bola? Enggak, boleh sekolah bola. Sekolah bola tuh ada yang murah ada yang mahal. Iya. Ya lu pasti yang mahal kan? Bukan gue pasti yang mahal. Enggak, ada juga yang mahal tapi biasa aja. Gue cari history. Historinya udah berapa orang yang masuk jadi pemain Premier League. Pasti. Berapa orang yang kesign di akademi. Kalau lu gak pernah punya track record, ya ngapain? Dan yang kedua gue liat biasanya pelatih sih. Lisensi kepelatihannya apa? A, B, C atau FA1, FA2 gitu. Karena itu mempengaruhi banget. Terus udah gitu drilling mereka seperti apa? Itu gue pasti ngelihat. Kalau drilling mereka bagus, udah gue daftarin deh gitu. Karena mau timnya jelek, anak lo bagus, punya misalnya tim gini. Kan mereka tuh punya banyak U6 sampai U16 timnya mereka. Di U6 tuh biasanya ada 2 sampai 3 tim. Nah, dikali tuh U6 sampai U16 berarti berapa? 10 kan? 10. Berarti ada 30 tim. Dikali berapa tuh satu masing-masing tim? Anggaplah 10. Bayangin hampir 1000 kan. Jadi anak gue waktu itu cuma lihat lu bisa nggak masuk ke ring 1 grup A. Nah, dia masih bisa masuk grup A. Nah, di situ baru gue lihat kalau drillingnya bagus, coachingnya bagus, fasilitasnya bagus dan lu juga bisa ngikutin di situ kan kita trial dulu. Trial tuh nggak diterima. Banyak rejection, bro. Even itu trial bukan kita yang rejection mereka, tapi mereka yang reject kita. Iya. Dia bakal bilang lu harus masuk ke klub lain yang levelnya development. Yang bete bapaknya, anak gua nggak tahu apa-apa. Gue bilang nggak usah yang ini nak. Ini kurang oke. Padahal bapaknya udah dongkol. Wah, sialan nih. Gila. Di reject berkali-kali kita di reject. Waktu awal-awal. Sekarang kalau anak gue di trial di klub papan atas gitu ya, klub grassroots papan atas, nggak ada yang nolak. Gue mau anak lo. Gue mau. Bahkan kadang-kadang pas lagi main, gue didatengin. Gue boleh nggak minta anak lo trial di tempat gue? Anak lo bagus gitu. Awal-awal kita di reject semua. Terus harganya? Belum selesai nih jawab. Harga ya. Harga itu macam-macam. Yang paling murah yang gue tahu tuh 50 pound. 50 pound 1 juta ya? 1 juta sebulan. Itu paling murah. Paling mahal itu ada 200 pound sebulan. 200 pound berarti 4 juta 4 juta sebulan. Belum dengan yang lain-lain ya. Belum match, belum kit. Belum lu kalau ada one on one itu biasanya private. Jadi lu direkomendasikan one on one untuk ngasah apa, ya udah kita cari dari akademi.
Jadi kita nyari langsung dari akademi, misalnya Chelsea atau Arsenal. Gue pengen one on one sama lo. 1 jam itu 200 pound. One on one sama coachnya? Sama coachnya. 1 jam. Itu 200 pound. Dikali 1 bulan berapa tuh kira-kira? Misalnya lo 8 kali, ya hitung aja. 800 pound sebulan. Tapi jadinya serem. Dan itu nggak harus lo ngambil 8-8-nya. Tapi itu rekomendasi dari coachnya. Lu ambil ini gitu. Nah biasanya udah di refer. Kalau udah di refer ke coach akademi, biasanya dia masuk ke dalam sebuah ekosistem tuh. Gitu. Karena dia udah punya kontak kan. Ada anak didikan gue bagus, tolong lu lihat dia. Gitu. Iya kayak gitu. Gitu. Makanya kenapa gue masukin ke bapaknya Rhys James. Karena wah dia koneksinya banyak. Ada juga masukin ke coachnya Arsenal Academy biar dia masuk ekosistem. Tapi memang jadinya parah pak. Karena anak gue kan nggak main bola dari kecil. Harus gue kejar kan. Gitu. Anak lu pernah ke Indonesia? Masa pernah lu bawa ke Indonesia? Pernah. Pernah main bola nggak sama anak-anak sini? Pernah. Terus gimana? Nggak mau main lagi. Aneh nih mainnya gitu. Iya. Jadi nggak dipas. Bener. Gue udah kebayang tuh. Pasti bukan dia jago sendiri. Justru karena dia bingung. Pada maunya gimana sih gitu. Terus kalau dia ngepas, temen dia nggak bisa dapetin bola. Kesel ya? Jadi dia bilang, padahal dia udah secoba untuk se-fun mungkin. Tapi gitu, pas dia dapat posisi bagus nggak dipas. Nah kayak gitu itu jadi kayak frustasi kan. Udah deh, gue main sama adek gue aja gitu. Tapi nggak semua kayak gitu sih. Ada SSB yang bagus tuh gue tahu ada. Nggak semua kayak gitu. I know. Okay. Nah pertanyaannya adalah si anak-anak lo ini memang akan lu fokuskan ke sepak bola atau ini cuman fasilitas dia dalam hal ini karena dia hobinya itu dan lu juga suka sama itu untuk sebagai kegiatan positif aja? Atau memang udah nak fokusin? Apalagi lu sampai ngambil lisensi kepelatihan kan? Gue yakin lu ngambil itu tujuan utamanya 80% untuk ngelatih anak lu. Betul. Ya kan? Iya. Nah gimana? Plan lu? Kalau gue ya, tadi pertanyaan lo mau gue fokusin atau enggak? Gue tipe orang yang membebaskan anak gue mau jadi apa aja. Selama positif. Selama positif. Jadi buat gue rezeki itu udah ditanggung orang masing-masing lah. Bukan karena gue punya uang terus anak gue jadi kaya, gue gak mau kayak gitu. Yang kedua, pendidikan tuh nomor 1 karena gue memang backgroundnya pendidikan. Ya, pendidikan. Jadi anak bapaknya punya bisnis pendidikan. Iya, anak gue semuanya tetap gue kuatin pendidikannya. Sampai dengan umur 16 mereka gak masuk profesional, mereka harus kuliah. Karena di sana itu kan umur 16 tuh batas akhir untuk lo masuk ke serius ke profesional football lah ya. Kalau lu U16 nggak masuk, udah santai aja kuliah gitu. Sekarang ya lu kuliah sama hobi lu tetap berjalan gitu. Karena fokus dia sekarang cuma bola, sekolah gitu. Oke. Nah, banyak pasti yang bertanya nih. Jadi apa yang bisa lu pelajari dari perbedaan sepak bola di sana? Dalam hal ini posisi lu sebagai pelatih dengan sepak bola di Indonesia. Gue nggak tahu nih. Perasaan lu ada mengkomparasi nggak? Aduh, kok negara gue gini banget gitu? Atau gimana pak? Gue sih masih punya harapan dan gue cinta lah ya sama Indonesia ya. Bahwa suatu saat Indonesia ini akan bagus sistem sepak bolanya pasti itu. Apalagi ngeliat yang sekarang, ya kan? Lu lihat deh negara-negara yang lebih miskin dari Indonesia, tapi tim sepak bolanya maju. Ya. Kan banyak. Betul. Kamerun. Betul. Senegal, ya kan. Nigeria aja sama kita masih jauh lebih bagus kita ekonomi. Tapi sepak bola mereka maju gitu loh. Tapi lu lihat mereka-mereka yang main di timnas itu naturalisasi semua. Alias punya 2 keluarga negaraan. Jadi pemain-pemain atau timnas-timnas luar itu mayoritas negara itu memiliki 2 keluarga negaraan. Nah, itu sangat membantu. Jadi kalau lu bilang apa sih yang bedain? Mereka tuh udah dididik dari awal di sana. Cara main bola, cara nendang bola. Lu nih kalau U6, ya kalau kita dapat ada modul kepelatihan, U6 itu lu nggak megang bola, lu mindahin kon dari ujung ke ujung. Gitu doang tuh? Gitu doang. Mindahin kon doang. Terus udah gitu lu harus ngegiring bola dari kon ke kon. Nggak ada permainan sepak bolanya. Cuman ngegiring bola doang. Lu harus nendang jarak dari sini 3 meter sama jarak sini 5 meter. Tendang sebahagia-bahagianya lu. Sefun-funnya lu.
Gitu doang. Jadi dia diajarin teknik-teknik dasarnya banget. Jadi nggak langsung main. Kalau lu langsung main prematur. Itu sistemnya semua udah sangat terperinci sih. Itu yang membedakan, dan mereka memang langsung dibawa FA. Jadi lu kalau misalnya lu mau main bola di sana, lu harus terdaftar FA county mana, London kah, Birmingham kah, dan lu main di liga itu dulu. Gitu, lu bermain di county mereka. Jadi nggak mencar dari Bogor main ke Jakarta. Di Indonesia begitu yang gue lihat. Rayon lah ya, ada rayon lah ya. Ada rayonnya. Kalau yang gue lihat ada liga di Indonesia yang Bogor bisa main ke Jakarta, Jakarta bisa main ke Tangerang. Nah itu terlalu jauh. Itu udah U13 ke atas. Tapi di sana boleh kayak gitu. U13 ya, karena dia 11 lawan 11. Jadi emang kita travel. Kemarin anak gue ke final PSG, itu kita travel ke utara. Dari London ke sana tuh 4 jam. Ya, kita ngelawan Lancaster tuh. Kita ke deket Old Trafford tuh, deket Manchester. Kita ke sana tuh. Ya, itulah bola yang udah hampir profesional. Kayak gitu. Jadi jauh sih sistemnya. Gitu, jauh. Gue terkagum-kagum. Gila loh. Pak, tapi kalau seandainya nih Pak, ada bakat di Indonesia, talented lah, terus ke sana, kan kita dengar Pak sering banget tuh, Evan Dimas lah, siapa yang terbaru siapa, Tristan Alif tuh yang akhirnya jadi main futsal. Dulu nge-hype banget, Pep Guardiola nonton dia lagi juggling dan lain-lain. Tahu gue. Apa yang membuat mereka tuh outputnya nggak jadi seperti yang diharapkan gitu? Ya gue nggak tahu apakah ini sok-sok. Nah ini gue jadi nanya ke lu. Apa memang karena karakter orangnya? Atau sistem kita yang nggak ready? Atau sistem kita terlalu merepotkan? Atau mereka nggak siap? Atau apa sebenarnya Pak? Gimana ya? Kita nggak ngomongin negatif tentang Indonesia. Karena Indonesia ini kan mereka masih dalam posisi yang akan berkembang nih bolanya. Dan kita punya optimisme itu. Tapi masalahnya apa yang tadi lu omongin itu, ya semuanya itu faktor itu semua. Dari mulai mentality, dari mulai sistemnya, dari mulai kepelatihannya. Sekarang siapa sih yang ngelatih bola anak-anak SSB? Ada yang profesional, ada juga yang nggak punya lisensi. Betul. Ada juga yang punya lisensi, gue yakin. Ada. Tapi ada juga yang nggak punya lisensi. Ya, modal galak doang. Modal galak doang, modal nonton bola. Modal nonton bola terus lu harus begini, harus ke kanannya. Ya modal galak doang kayak siapalah itu kan. Ya kan? Tapi dia nggak ngerti bola gitu. Atau ada kayak pemain timnas yang bukan pemain timnas, ada pemain bola yang nyamain pemain naturalisasi dengan pemain jebolan kita. Jauh banget, Pak. Karena dia cuman tahu main bola, bukan cara bermain bola gitu loh. Semua orang di dunia ini bisa main bola. Bisa main. Cara bermain tuh beda. Itu nggak bisa. Makanya itu sih, kepelatihan modulat itu nggak bisa bypass. Kalau lu belum bisa passing, bahkan nerima bola aja, latihannya tuh 200 kali. 200? Ratusan kali, ribuan bahkan. Gila. Jadi bukan controlling nih, touch. Mending kontrol. Ini touch, nerima bola. Kontrol kan lu dribble. Ini cara penerimaan bola lambung, bola datar, bola tengah. Itu kan banyak yang mantul nih bola nih. Ini kaki lu. Pas lu terima kan ada yang mantul ke kanan. Nah ini nggak boleh, lu harus berhenti. Bola lu terima di kaki, berhenti di kaki. Nggak boleh mantul ke kanan, mantul ke kiri. Itu aja ada pelatihannya. Ada stage-nya. Ada tahapannya. Ya, jadi gue bilang ini kalau ngikutin modulat, semua orang Indonesia itu bisa masuk Piala Dunia kali kita. Nggak perlu naturalisasi. Tapi itu harus mau digagas gitu. Betul. Kenapa nggak lu gagas, Pak? Indonesia itu punya banyak kepentingan. Wah, ini udah berarti kalau mas gini ya. Iya. Gue yakin Pak Erick Thohir itu bagus. Tapi di bawahnya yang repot. Karena dia punya pengalaman, dia punya pandangan. Tapi di bawah-bawahnya itu katanya sih masih banyak mafianya katanya. Gue nggak tahu. Tapi katanya nih ya, katanya. Tipikal aktivis gini nih, katanya. Biar nggak salah ngomong. Iya, meskipun itu praduga tapi katanya. Katanya. Nah itu yang repot kalau misalnya di bawahnya kayak gitu sistemnya, ya sepak bola kita nggak bisa maju. Iya. Tapi pertanyaannya emang di Inggris nggak ada yang punya kepentingan? Wah, lu kalau nyogok ya atau misalnya nitip ketahuan lu bandnya seumur hidup. Anjrit. Masalahnya kan mereka itu kan orang yang taat hukum ya. Mentalitinya udah beda. Kita
masuk TK, masuk SD itu pertama kali nggak diajarin hitung-hitungan, tapi teratur. Bagaimana lu hidup tuh teratur. Hidup itu terbuka, transparan, ngomong apa adanya, jujur, berkata apa adanya. Di kita kan enggak. Bukan karakter dulu yang diutamakan gitu loh. Iya. Tapi kepalanya dulu. Jadi kalau di sana tuh rasa itu dikuatkan baru logika. Kalau di Indonesia logika dulu baru perasaan. Makanya empati kita banyak yang kurang. Bener. Salah satunya gue juga. Pokoknya empati kita tuh pokoknya mikirnya logika. Iya. Ya, hidup kita kenyang, kita harus jadi paling pinter di kelas. Iya. Di sana tuh orang nggak ada yang berebutan jadi paling pinter di kelas. Gimana caranya gue paling banyak temen di kelas? Itu kita tuh selalu ada laporan gitu dari gurunya. Ya temennya banyak, dia berinteraksi. Kalau sampai temennya dia nggak mau berinteraksi, orang tuanya yang ditegur. Saya ya nggak maksud untuk saya nggak berniat untuk anak kamu jadi yang paling pinter, nggak digituin. Tapi anak kamu harus bisa bersosialisasi, taat aturan, jangan jadi pemarah. Begitu. Ya beda Pak. Kalau karakter yang dibentuknya adalah lu harus ranking 1, lu harus pinter di kelas, sini mama kasih bimbel atau mama kasih les piano, yang achievement terus yang dikejar sampai kapanpun akhirnya jadi nggak akan ada pernah puasnya. Jadi bukan kebahagiaan, tapi pressure kan. Gitu sih. Dan kalau seandainya ada pemain-pemain kita yang udah setengah mateng jadi di sini anggaplah talented, terus diajak ke sana. Cakep ya? Cakep. Tapi tergantung pemainnya juga kan. Maksudnya dia mau berubah nggak, kan itu yang susah Pak. Betul. Lu nggak ketemu. Betul. Sambel aja udah pusing banget. Lu lihat kan. Nah ini lanjut ke pertanyaan ya. Jadi faktornya lebih ke pemainnya atau ke sistemnya Pak? Dua-duanya. Iya, makanya kenapa di bola itu ada orang-orang jago main bola dilempar sama akademi, dikeluarin, itu bukan karena dia nggak jago main bola, attitude. Jadi di dalam talent ID yang diberikan oleh FA itu ada 4 corners. Wih, ini ilmunya keluar. Ada ability, ya kan, ada fisiknya gimana. Terus udah gitu ada technical ability, physical, leadership, sama yang terakhir itu adalah attitude. Jadi kalau attitude lo jelek, selesai udah. Ini bobotnya sama ya? Bobotnya sama. Artinya kalau ada satu yang hilang, selesai. Tidak termaafkan. Iya. Kecuali ada satu yang cuma 3% atau 10% gitu. Iya. Oh, bobotnya sama. Jadi bobotnya sama. Jadi kalau misalnya lu jago tapi lu suka ngejekin orang, suka main kasar, selesai deh udah. Lu nggak bisa dikasih tahu. Tapi kita diingetin dulu, lu bisa ngerubah attitude lu nggak? Gitu. Nah, kenapa banyak orang Indonesia yang hebat dulunya dibawa ke kemana lah, nyampe Indonesia jelek lagi kan? Ekosistemnya Pak. Iya, itu kalau itu ekosistemnya. Tapi kalau mereka terus main di sana, ya cakep sih. Karena mereka bersih dari masalah-masalah toksik itu. Gitu. Jadi better pemain-pemain yang keluar tuh mainnya udah di luarnya, nggak usah balik-balik lagi gitu ya. Itu kali Pak ya. Kalau mau jadi pemain yang beneran ya. Selama Indonesia belum punya ekosistem yang baik, ya main di luar dulu aja. Tapi kalau kita udah punya ekosistem yang baik, ya balik. Karena gue nggak pernah denger ya. Kayak contoh gini lah, negara Brazil, negara Argentina kan bukan negara semaju kita. Betul. Tapi semuanya itu ada di luar negeri. Betul. Bukan di Argentina Pak. Betul Pak. Siapa yang main di Argentina? Betul. Jarang. Pemain Brazil coba lu lihat. Yang main di Brazil siapa? Jarang. Kecuali pemain Inggris. Jarang. Pemain Prancis. Ya. Pemain Spanyol. Pemain Jerman, pemain Itali, pemain Belanda. Ya emang udah ekosistemnya Pak. Tapi kita ngelihat semuanya, coba lu lihat nama-namanya. Boateng, ya kan? Ugu-Cugu, siapa? Pemain-pemain hitam, pemain-pemain Amerika Latin. Mereka memang nyekolahin anaknya tuh di sini. Di luar. Nah sekarang kalau lu protes sama naturalisasi, ya lucu. Kurang jauh mainnya. Gitu. Keluar negeri makanya gitu ya. Iya, emang harus ngelihat gitu. Bener. Orang pemain Amerika aja ada di Inggris. Bener. Dari seluruh dunia aja. Lihat pemain Mesir, lihat pemain Korea Selatan. Di mana sih mereka? Di Munchen ada. Di Inggris ada. Di Spanyol ada. Ya emang nggak di Korea Selatan gitu loh. Gitu sih. Meskipun itu Korea Selatannya juga udah bagus ya. Nah, dari ekosistemnya segala macam ya. Iya, udah bagus mereka. Tapi mereka itu direkrut pada saat di bawah U16, artinya mereka udah percaya sama sistemnya Korea Selatan. Benar. Gitu. Mereka udah percaya, udah yakin. Benar. Kalau gua ngeliat tuh pemain-pemain Jepang di Inggris, samuraian semua.
nggak pernah nyerah. Endo, Liverpool Endo. Wah gila itu. Gue kan nonton tuh. Wah sinting nih orang nggak capek pak. Nggak capek. Bener-bener bushido banget gitu. Kayak samuraian. Dan sportif kalau kalah. Ya. Gitu. Fisiknya kuat. Meskipun Endo fisikalnya pendek loh. Nah, itu salah satu kalau di dalam dunia scout itu fisikal itu dilihat. Jadi kalau orang Indonesia itu kalau pendek sejago-jagonya, kalau yang zaman modern sekarang itu agak susah masuk akademi. Jadi rata-rata pemain di Inggris itu 181, 182. Kalau di Indonesia mungkin 177, 176 masih oke. Masih oke. Masih bisa. 176 aja udah paling pendek. Minimum jadi masih oke. Ya. Tapi kalau bilang gue bisa nggak 170 cm tapi jadi pemain bola, ya kalau Indonesia nerima nggak apa-apa. Gitu. Itu kan tergantung masing-masing negara. Tapi physicality-nya udah di-build gitu loh. Makanya gue sama pelatihnya anak-anak gue dibilangnya, tolong ya Pak makannya cheese, makannya milk, makannya daging, potato. Biar apa Pak? Biar cepet tinggi. Sekarang anak gue aja udah umur 14 tahun udah ngalahin gue tingginya. Tapi emang harus di fit itu. Cheese, potato, milk, meat. Oh gitu Pak ya? Iya. Lumayan juga kocek gue ya kan. Harus beliin yang kayak gitu. Gue pikir nasi uduk. Gue pikir nasi uduk mie ya kan. Gak boleh. Mati loh. Gak boleh tuh mie gitu-gitu. Jadi ada dietary-nya. Lu harus gizinya harus bener apa. Jadi biar dia cepat pertumbuhannya, biar dia fisiknya kuat. Dites ototnya dipegang. Lu kebanyakan main, lu kebanyakan makan apa? Latihan lu nggak boleh ikut main game minggu ini. Buset, ngecek fisik Pak. Dipegang, paha lu dipegang. Gila. Betis lu dipegang. Lu kok kayak begini? Lu ngapain lu minggu ini? Kebanyakan makan apa lu? Lu kebanyakan main di sekolah ya? Fatigue lu berhenti dulu. Gila. Gimana coba? Aduh, gue kok makin gak kebayang ya kita bisa kayak gitu ya Pak. Bisa. Yang penting ada niat aja. Lu optimis banget Pak. Bukan pesimis sebenarnya. Tapi kita harus optimis kan ya. Kita dipaksa untuk tampil di depan media. Makanya masa gue bilang gue pesimis bro. Tapi kan optimis. Ya enggak, maksudnya ya how we define our football life aja kan beda gitu. Maksudnya orang tuh ya di sana itu football hidupnya untuk football gitu. Maksudnya orang-orang yang berkecimpung deh, nggak usah yang main gitu. Orang-orang yang berkecimpung tuh memang merasa bahwa hidupnya untuk football. Dan dari asosiasi pasti mereka koceknya udah terpenuhi. Nah sekarang pertanyaan gua, pelatih di sana itu gaji gede nggak sih Pak? Gede, ya tergantung ya. Maksudnya gini loh. Hidup layak lah gitu ya? Layak, ya. Itu dari FA-nya langsung gajinya atau gimana Pak? Atau dia ada standar minimum. Jadi misalnya lu baru dapat kepelatihan lisensi bawah nih, ya. Lu baru dapat FA introduction, ya. Lu mungkin dapat 12 sampai 13 pound per jam. Tergantung klub lu itu latihnya berapa lama setiap hari, setiap minggunya. Misalnya dia latihannya satu kali latihan 2 jam atau 1 jam. Ya lu dapat 25 pound satu hari. Berapa kali? 2 hari 50 pound. Lu match satu kali ya 75 pound. Jadi kayak gitu. 75 pound dikali 4 ya cuman berapa sih? Itu kan sambilan semua. Tapi kalau lu udah harus serius ngurusin klub kayak gue nih sekarang udah ngurusin klub. Gue tiap hari di sana. Oh gitu? Iya. Meskipun itu jam setelah sore ya. Jadi gue sehari itu minimum 4 jam. Dikali seminggu gue 28 jam gitu. Jadi gue 28 jam itu gue ngurusin klub tiap ini. Nah itu bayarnya beda lagi. Tergantung sertifikat lo apa gitu. Ya minimal kita bisa makan ya kan. Speak banget anjir. Bisa makan, bisa Pak, hidupin keluarga lah. Gue jajan kopi ya di sana udah 12 pound Pak. Iya. 260.000. Iya. Yang penting kita bisa beli kopi gitu loh. Gue pas balik dari sana makan di sini 260.000. Cuma 12 pound. 2 hari doang begitu. Kok udah mahal lagi nih. Iya. Jet lag. Tapi Pak, sekarang ya pertanyaan seputar kepelatihan lo nih. Lo lisensinya sekarang itu grade berapa? Kan gue gak tahu tuh dimulai dari mana, belajar apa dan lain-lain. Ada introduction FA level 1, FA level 2. Sekarang lo? Sekarang gue ngambil UEFA level C. UEFA level C. Itu rata-rata pelatih di sana untuk naik level itu gimana tuh? Ada persyaratan harus ngelatih berapa tahun atau berapa apa? Jam. Oh berapa jam? Misalnya 160 jam.
setengah musim, satu musim. Oke. Gitu. Yang lu latih ini anak-anak kecil ya, kemarin gue liat di story itu, di postingan lu. Iya, semua itu harus mulai dari anak kecil. I see. Nggak boleh lu bisa langsung masuk ke klub, nggak mungkin. Jadi semua yang sekarang kayak di tinggi-tinggi itu harus dari bawah. Betul, harus dari akademi dulu. Tapi kalau kayak Steven Gerrard gitu bisa langsung. Karena dia sudah pemain profesional, dia sudah otomatis dapat UEFA Pro. Oh, Semua pemain bola udah dapat UEFA Pro, tinggal dia convert ke pelatihan. Kalau kita yang nggak pernah jadi pemain profesional itu harus ngambil dari Introduction, FA Level 1, FA Level 2, UFSC, BA, UEFA Pro. Oh, jadi masih 4 grading lagi loh ya, baru UEFA Pro ya? 3. Iya, 3 grading lagi gitu. Tapi lu udah bisa UEFA B itu udah bisa ke akademi. Oh, oke. UEFA A udah bisa jadi head akademi. Oke. Nah, nanti ada jalur nih ke pelatihan atau pencari bakat. Nah, kalau misalnya lu mau menjadi pelatih yang baik, lu harus punya juga lisensi ke pencari bakat. Biar lu ngerti teknik-teknik apa yang pengen lu terapin. Oke. Lu punya sertifikasi scouting? Ada. Apa yang menjadi landasan lu untuk mengetahui pemain itu bagus atau tidak? 4 itu tadi ya? 4C tadi. Jadi gua harus ngelihat bahwa pertama basic ability-nya gimana? Apa tuh contohnya? Passingnya, penerimaan bola, touch-nya, scanning-nya, terus positioning-nya, communication-nya, itu gue lihat semua. Physical dia untuk average berapa? Kan kita punya tuh. Ya. Umur 6 berapa tingginya tuh kita tahu. Umur 7 berapa? Umur 8 berapa? Nah, dia tuh ada di persentil atas atau persentil bawah. Kita tuh udah begitu. Gitu. Makanya jadi, oke nih orang jago. Umur lu berapa? Umur gue segini. Tahu nggak gimana caranya kita mau masukin anak itu ke akademi? Ditanya tinggi orang tuanya. Tinggi ibunya berapa, tinggi bapaknya berapa, kita bisa predik dia akan paling tinggi segini. Begitu caranya. Gila, football jadi, intelligence. Orang tuanya itu ditanya, berapa tinggi ibu lu? Berapa tinggi bapak lu? Terus nanti kita bikin hitungan sendiri. Sekarang dia berapa? Nanti langsung ada prediksinya. Lu bisa kok buka di Google caranya. Misalnya lu tinggi berapa, istri lu tinggi berapa, anak lu tinggi berapa yang umur segini, dipredik umur sekian. Bisa. Kecuali makannya cheese tadi yang lu bilang ya. Nah itu jadi ada jadi bisa di-accelerate. Kalau lu mau ngambil persentil atas, di-accelerate pakai cheese, milk, potato, meat. Tuh 4 tuh. Ntar anak gue sih ini deh. Cheese-nya ciki tuh. Ciki bol. Susunya susu kental manis tuh. Susu kental manis. Yang ujung sama ujung ditiup biar keluar. Nggak ngerasain lu. Langsung dicoret lu. Lu bukan minum susu ya? Wah ini kayaknya susu kental manis jelek nih. Ototnya nggak berkembang. Nggak berkembang nih, malah susut ototnya. Nah kalau gue lihat sebenarnya dari sisi harga itu mirip-mirip. Anak gue gue sekolahin SSB. Itu rate-nya sekitar 1,5 juta sampai 1,5 juta sebulan. 4 kali pertemuan 2 jam. Sekarang 9 tahun. 10 tahun Eureka, 10 tahun. 10 tahun mainnya berapa? 11 lawan 11? Enggak, 66. 66. Kadang-kadang 77, tergantung jumlah banyak yang main. Nah, kadang-kadang 88. Itu memang. Jadi ya sih. Gue tahu itu. Iya. Ya, 66, 77, 88 itu udah beda modul. Bener juga sih. 66 itu rotasi. Nggak ada positioning tuh. Iya. 77 juga sama. 8 ke 9 itu transisi. Jadi wing itu jadi defense kalau lu pakai CDM gitu. Contoh ya. Tapi kalau lu ngacak terus 6, 7, 8 dia nggak akan tahu posisinya. Iya. Gitu. Oke. Harusnya tuh ditentuin ya, kita main 55. Pokoknya kamu sampai ini 55 gitu ya. 55 karena nggak ada lu jadi istilah striker, defender nggak ada. Di 55, ya kan? Karena itu rotasi kan? Semuanya sampai 99 tuh masih banyak rotasi. Jadi lu dibutuhkan sebagai versatile player. Lu bisa ditempatkan di mana aja. Ya emang Reece James dulunya apa Pak? Striker. Striker dia. Drogba dulunya apa Pak? Goalkeeper. Tapi dia versatile. Gitu. Makin pesimis gue. Yang ngomong bukan gue, dia ya. Kayak gua apa mungkin gitu. Kecuali lu Pak, lu
lu balik lagi ke sini. Ya lu nanti kan pasti balik lagi lah. Gue mau sih Lu bikin mau klub ya? di Indonesia. Gue udah kepikiran Nah, cakep. siapa yang mau ngambil franchise gue, atau misalnya siapa yang mau ngambil lisensi klub gue di sana, gue buka di Indo. Lu di sana bikin klub sendiri? Gue punya klub sendiri. Aih. Jadi awalnya ada klub bola yang Oh. dia bangkrut, gue akuisisi. Sekalian Sekalian aja gue jadi pelatih, gue jadi direkturnya, tapi kepala pelatihnya ada orang lain, ada technical directornya. Nah, technical directornya khusus yang ngamatin semua technical ability anak-anak dan coachnya. Jadi gue di sana CEO-nya. Nah, tapi gue ikut turun biar gue punya integritas. Gini loh cara ngelatih. Gitu. Tapi gue manut kalau technical director bilang nggak boleh begini, siap. Dia UEFA Pak. Iya. Gue apa gitu kan? Masa gue ngalahin dia? Iya. Meskipun gue CEO-nya nggak Iya. bisa. Enggak, orang-orang sini ada yang tahu nggak sih Pak sepak terjang lu di luar sana gitu? Gue khawatir sebenarnya. Gue inget ya dulu kalau lu pernah notice Coach Justin itu tuh udah sempet off di dunia televisi. Terus abis itu gara-gara kami nih mampir ke dia, Coach bikin video udah lama banget lu nggak ini kan? Bikin tuh video 1 kali, 2 kali, 3 kali ya, ya. Abis itu sekarang kayak dia sekarang nih tong langsung naik kayak gitu. Nah maksud gue itu kan memang dia punya skill ngomong ya, ya Coach Justin lah ya. Nah maksud gue ada nggak sih orang-orang di luar sana yang tahu sepak terjang lu? Abis ini gue yakin kalau banyak yang nonton pasti podcast bahasa yang udah lu Pak. Ada nggak yang tahu? Gue nggak pernah nampilin gue juga gitu. Maksudnya Iya ya. gue orangnya easy going lah ya, nggak ada yang gue kejar yang gimana. Gue bener-bener fokus buat keluarga sih. Jadi anak gue yang penting bagus. Ya kalau ada kayak lu ngajak gue podcast gitu ya thank you, makasih banyak gitu. Tapi gue nggak pernah ngejar-ngejar juga gitu. Iya. Gitu. Gua malah yang ngejar-ngejar lu ya Pak, izin Pak. Gitu. Pas banget lagi lu baru banget nyampe kan lu? Gue baru nyampe kemarin. Baru banget gue nyampe lo kemarin. Lu nggak jet lag? Udah biasa sih ya. Udah biasa lah. Udah biasa. Tapi intinya gue pengen banget ngembangin sepak bola Indonesia tuh ya apapun caranya lah. Dan gue nggak ngoyo. Pokoknya kalau misalnya ada jalan top skor mau bikin klub top skor nih misalnya, ya Gas. nggak apa-apa gue gas. Ya ayo gue bantuin bikin modulatnya. Yuk kita bantuin cara ininya gimana. Gue datengin pelatih gue yang di sana kesini. Siap. Serius. Ya siapapun lah ya. Karena gue ngomong sama pelatih gue, mereka bilang, wah, gue looking forward banget going to Indonesia and then coach them. Ya oke. Nanti gue coba cek bisa ada nggak caranya gitu. Mereka tuh kenal Indonesia nggak sih coach-coach di sana? Mereka tahu Indonesia semenjak ada Elkan Bagot, Nathan Choon, gue nggak bisa bacanya. terus udah gitu siapa lagi? Justin Hubner. Nah mereka tahu akhirnya. Kemarin gue ngeliat kok Ipswich ngeluarin beginian ya. Gitu. Kok kemarin gue ngeliat Swansea ngasih beginian. Emang Indonesia gimana sih? Nah itu gara-gara naturalisasi loh. Iya. Jadi multiplier efeknya tuh banyak Pak, naturalisasi itu. Jangan cuma dilihat dari cuman permainan bola. Gua ini kalau siapapun ya orang yang bermain di dalam industri sepak bola kayak Mills, e-sport ya atau apa, mau ngesponsorin klub gua pakai tuh. Gua sekarang pakai Nike. Weh. Tapi kalau Ntar gua sambungin. Kalau siapapun yang mau ngesponsorin klub gua dari mulai bolanya atau kitnya itu gua pakai. Pasti itu salah satu bagian dari multiplier effect. Ayo kita kembangin industri sepak bola di Indonesia lah. Top skor aja Pak. Taruh. Top skor gua taruh boleh. Cakep. Yes. Bahkan gua buka di sana pun boleh. Weh, ini duitnya banyak dia. Artinya kita Dia udah nanya mulu dari dulu nih. mikirnya jangan terlalu satu sudut pandang. Iya, gitu loh. siap. Karena kan kita di sini punya berteman ya kan, Betul, berkawan. Kenapa kita nggak manfaatin? Betul. Apapun lah kalau gua sih. Betul. Gitu. Siap. Jadi Bro Oki ini memang dia juga masih memiliki saham di Persekat Tegal. Dulu dia nawarin gua untuk jadi sponsor ya. Tapi itu nggak lama COVID ya. COVID. Iya, jadi akhirnya ya kita belum diskusi lagi lah ya. Betul. Dia sekarang Liga berapa? 2. Liga 2 ya. Oke. Belum nggak promosi tuh? Belum. Oke. Persaingannya ketat. Ketat ya. Dia udah sampai nawarin sekrenya tuh deket alun-alun yang gue sempat survei itu apa segala macam Lu gitu udah kan. kesana ya? Udah. Bareng sama gue dulu ya? Enggak, gue sama Aryo sama tim gue. Oh iya. Gue liat di alun-alun, itu tuh sekrenya tuh apa Iya, segala macam iya, gitu kan. Gue liat, iya. wah iya nih, prospek sayang COVID Pak. COVID betul. Sayang ya. Oke, kita sudah sampai di penghujung. Seru banget diskusinya, gue yakin juga lu gak ada yang sadar bahwa udah menit segini. Karena semuanya daging, cheese, meat, potato, sama milk. Semuanya 4 itu ya. Nah, closing statement Pak.
kira-kira sebagai generasi muda nih, penonton gue mostly anak-anak umur 18 sampai 24, segmen top score lah ya, kalangan BC. Bagaimana cara mereka untuk bisa mengejar cita-cita, dan kalaupun ternyata cita-citanya nggak tercapai, kira-kira apa yang harus mereka lakukan nih? Karena gue lihat lu karakter udah lengkap banget nih, sebagai seorang pendidik yang terdidik, pengusaha, dan juga coach yang bahkan ngajak anak lu arahnya udah jelas. Ini mungkin kasih kita arahan loh, kira-kira harus gimana nih? Gimana ya, intinya gini, di Indonesia itu sangat banyak talent, tapi butuh ekosistem yang baik. Ya ikut SSB itu salah satunya ya, bukan berarti SSB itu segalanya. Yang kedua, sekarang ini kan dunianya kan udah internet semua. Bahkan ada ya coach-coach di luar sana yang dia itu one on one pakai Zoom. Jarak jauh. Memang agak mahal. Sekali lu bayar agak mahal, tapi lu boleh coba bedanya kayak apa. Wow. Ya. Jadi anak gue dilatih Langsung di Inggris. One on one pakai Zoom. Memang nggak mahal, tapi lu liatin caranya mereka ngelatih. Anak lu mungkin salah. Coba diulangin. Tapi lu nggak boleh capek. Memang karena kita nggak tinggal di sana, Pak. Iya. Jadi kalau anak lu di stop ulangin lagi, ya wajar, jangan capek. Jangan pernah nyerah sih. Tapi kalau lu main jadi pemain yang bener, ya lu harus ikutin caranya dengan baik. Dan gua rasa orang Indonesia tuh banyak banget talentnya, Pak. 280 juta. Iya benar, nggak mungkin nggak ada yang jago ya Pak. Nggak mungkin nggak ada, Pak. Ini cuma masalah pelatihannya aja. Benar. Itu doang. Benar. Pasti itu. Benar. Orang jago kalau ketemu orang yang nggak bisa ngebimbing dia untuk ngejaga dia punya skill, sama aja. Iya. Sama kayak sekolah, lu pasti pengen nyekolahin anak lu ke tempat yang bagus. Betul. Ya kan? Biar apa? Biar anak lu pinter. Ya itu sama. Ekosistemnya juga ketemu teman-teman yang suportif dan lain-lain gitu ya. Itu Pak, penting sih. Oke, makanya buat generasi muda, kalau lu lagi berlatih, bisa nggak sih Pak ngeakses latihan ada nggak sih yang free gitu, misalkan di YouTube atau apa? Oh banyak. YouTube itu, banyak. Ada ini ya, ada salah satu channel yang lu coba lihat nih ya. Yang pertama harus diperbaikin itu adalah agility training. Agility training. Oke. Itu dulu. Karena sebelum apapun agility-nya perbaikin. Lu cuma loncat-loncat, lari depan belakang, itu lu timing sendiri. Kalau lu udah masuk ke standar timingnya, lu masuk lagi ke berikutnya. Yang kedua itu adalah kayak dribbling, pass, touch. Jangan shoot dulu lah. Menurut gua perbaikin dulu dribblingnya, runnya, terus ada lu dribbling zigzag gitu. Itu aja dulu. Itu banyak numpuk sih. Jadi apa yang gua apa yang ada di YouTube tuh sama dengan apa yang lu diajarin di lapangan. Bedanya kalau di YouTube nggak ada yang ngasih tahu lu kalau lu salah. Tapi kalau lu emang punya bakat dan kemauan keras, harusnya bisa. Tapi kalau lu butuh lebih, ya lu harus cari coach. Gitu. Itu sih. Oke. Dia udah talented, attitude-nya bagus, tapi dia nggak berhasil menemukan coach yang tepat. Apa yang harus dilakukan anak-anak? Iya sebenarnya kayak tadi yang paling gampang itu adalah lu buka YouTube. Anak gue itu semua mulai dari YouTube. Karena dia saking pengen ngejar ketertinggalan teknik dia, biar dia bisa kayak gitu, dia semua buka YouTube. Dan dia main sendiri di belakang taman. Akhirnya gue kasihan ngeliatnya kan. Dan akhirnya pada saat gue ngeliat ya ada coach yang bagus, coachnya juga kaget. Loh, ini gak perlu banyak kok, tinggal gue olah dikit. Karena dia sering latihan. Jadi ternyata bisa, lu lihat YouTube juga bisa. Selama lu punya mentor lah, minimal ya mungkin Top Score harus bikin forum. Siap. Buat para pecinta sepak bola dan apa gitu. Lu panggil lah coachnya, Dean atau siapa. Iya, kita harus bikin ekosistemnya gitu. Ya. Bintowel. Ditowel. Oke Pak, kayaknya diskusi kita sangat bermakna, ini harus berakhir. Gua doakan mudah-mudahan apa yang lu kejar tercapai Pak. Thank you, makasih banyak. Tapi kalau anak lu nanti bener-bener nih 16 ternyata, wah bisa nih. Dia kalau dipanggil timnas lu gitu ready Pak? Timnas Indo? Mau. Gue bakal dorong. Cuman anak gue yang kecil udah ditawarin timnas ganti warga negara. Wah, gue dukung Pak. Warga negara apa? Udah Pak, jangan Pak. Udah biar masa depan anak lu cerah Pak. Ya kalau gue kita lihat ke depan lah. Yang jelas kalau masih bisa maju di Indonesia gue pengen. Tapi kalau ya ada kesempatan ya kita lihat aja. Kan semua orang kan juga bermula dari naturalisasi kan. Mereka main di sana. Anak lu ditawarin kemana? Yang kedua?
Yang kedua di Inggris, dia kemarin gitu? trial iya. Jadi dia bisa pindah warga negara nggak, terus dia cuma butuh berapa tahun lagi untuk pindah warga negara. Tapi gue pikir itu keputusan besar men. Iyalah. Pindah warga negara tuh Iya. bukan kayak lu masukin anak ke sekolah. Iya. Ini Garuda di dadaku. Aja. Karena depan kamera. Baru mau ngomong. Aktivis sih, aktivis dulu. Iya. Nah, sebelum kita tutup, beliau ini dulunya juga, lu juga suka bola kan? Suka banget. Dulu lu ke Chelsea Junior ya? Iya. Iya. Jadi mungkin juga lu dulu diajak bokap segala macam ya? Mungkin bring back memories atau gimana? Atau Bokap gue mah nggak tahu. Oh, bokap Kalau nggak tahu. maksudnya bokap gue fokus sama kerjaan dia. Cuman gue waktu itu di sekolah menangin turnamen, terus ada beberapa orang yang ditawarin di Chelsea, Arsenal, Tottenham. Ya gue ikutan aja gitu. Dan gue ngerasa oh gitu ya. Ya. Cuman pas gue nyampe Indonesia ya main lagi biasa gitu. Ya akhirnya ya kembali lagi. Iya. Kembali ke laptop lah. Oke, itu aja, bro. Terima kasih. Thank you banyak kesempatannya. Mudah-mudahan gue paling suka nih yang kayak gini-gini karena gue pengen banget ngincer pahala jariah, Pak. Jadi kayak orang nonton abis itu bergerak untuk ngejar cita-citanya. Siapa tahu kita dapat pahala, Pak. Amin. Nah, maksud gue harus banyak orang-orang kayak lu dan harus disupport sama anchor-anchor kayak gue betul. supaya kesebar gitu. Sayang banget, Pak, apa yang lu lakuin soalnya. Aduh. Ya nggak? Thank you. Iya. Betul. Oke, itu aja. Terima kasih kawan-kawan semua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bro. Canggih banget, Pak. Selamat datang di Top Score. Cari sepatu apa?